Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Ru'ab Rajab. Tak lupa saya mendoakan semoga sahabat semua yang menonton channel ini senantiasa diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang berlimpah, serta dimudahkan segala urusan dan kepentingannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sebelum melanjutkan video ini, dengan rendah hati saya memohon bantuan dan dukungannya untuk perkembangan channel ini dengan cara like dan bagikan video ini ke yang lainnya agar bermanfaat dan tentunya barokah bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah, pastikan sahabat menonton video ini sampai akhir agar tidak gagal paham. Berhutang menjadi suatu hal yang lumrah yang sering kita temui sehari-hari di kalangan masyarakat. Allah SWT tidak melarang seseorang untuk berhutang. Bahkan utang piutang termasuk akad ta'awun yang berarti saling tolong menolong. Asalkan tidak dilakukan dengan cara yang salah, seperti menerapkan tambahan atau riba dan menunda-nunda, bahkan tidak tanggung jawab untuk berniat tidak membayarkan hutangnya. Namun, bagi beberapa orang mengalami kesulitan saat mengumpulkan rezeki untuk melunasi hutang sesuai dengan waktu yang disepakati. Sebagai hamba Allah SWT, kita harus yakin insya Allah pertolongan Allah SWT selalu ada. Pintu kemudahan selalu bersama kita. Tanamkan sikap tawakal dalam diri, salah satunya dengan berdoa dan menjadi tumpuan pertama sebagai seorang muslim. Utang adalah suatu masalah yang kerap kali membuat seseorang menjadi gelisah. Selain dengan cara bekerja untuk melunasinya, sebagai seorang muslim juga diharuskan untuk berusaha berdoa kepada Allah SWT. Utang merupakan suatu hal yang wajib harus dibayar sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan orang yang dihutangi. Agama Islam memang tidak melarang umatnya untuk berhutang. Tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai berhutang menjadi suatu kebiasaan yang justru akan menyusahkan. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah SWT supaya terlepas dari jeratan hutang. Maksud dari doa atau mengamalkan amalan di sini bukan lantas serta-merta langsung dapat membayar hutang dalam satu hari itu juga. Doa atau amalan berikut ini bisa dijalankan setiap hari, seraya terus berserah memohon kemudahan kepada Allah agar diringankan jalan rezeki dalam membayar hutang. Berikut beberapa doa atau amalan lunas hutang satu hari yang bisa diamalkan sembari terus mencari rezeki dan berupaya melunasi hutang sesegera mungkin.
Adapun doa dan amalan pelunas hutang dalam satu hari yaitu: yang pertama, rutin mendirikan sholat malam. Sholat malam adalah amalan yang bisa dilakukan agar segera dapat melunasi hutang. Sholat malam adalah upaya seorang hamba untuk meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 2 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya atau pahalanya di hari kiamat nanti. Karena di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk itu penting bagi seorang muslim untuk cepat-cepat menyelesaikan persoalan hutang sebelum ajalnya datang. Melakukan sholat malam sebagai amalan lunas hutang satu hari adalah bentuk ikhtiar agar segala urusannya dapat dipermudah oleh Allah SWT. Sholat malam yang dimaksud adalah sholat sunat hajat, yang menjadi salah satu amalan sunnah jika ingin hajatnya segera dikabulkan. Sholat malam berupa sholat hajat ini tentu tidak akan serta-merta membuat utang lunas dalam sekejap mata, tetapi tetap dibutuhkan usaha sendiri untuk mencari rezeki guna membayar hutang-hutang tersebut. Yang kedua, membaca doa pelunas hutang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubi wal bukhi wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Yang artinya, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari susah dan sedih, dari lemah dan malas, dari takut dan kikir dikalahkan oleh hutang dan penguasa orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 1330. Adapun doa lain yang dapat dipakai dalam doa pelunas hutang yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahsyihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamati. Allahumma inni a'udzubika minal masami wal maghrabi. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Masyiahid Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada sahabat Abu Umamah agar dapat membayar utang-utangnya, dan akhirnya ia pun mampu membayarnya sesuai hadis, dan doa dibaca tiap pagi dan sore. Itulah tadi 2 amalan lunas hutang satu hari yang bisa dilakukan seorang muslim berdasarkan ajaran Islam. Melunasi hutang adalah kewajiban yang perlu dituntaskan sebelum datangnya ajal. 2 amalan tersebut intinya tidak akan serta-merta membuat utang lunas dalam sekejap atau dalam satu hari itu juga. Amalan tersebut merupakan bentuk ikhtiar seorang muslim agar dimudahkan jalan rezekinya oleh Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.